Wah, shalom Mikit semua. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti masih semangat ya? Oke, selama seminggu ini kalian ngapain aja? Nah, sekarang waktunya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, kakak yakin di rumah nih pasti udah pada mandi pagi-pagi ya. Udah pada sarapan. Berarti kalian semua udah siap untuk memuji nama Tuhan, oke? Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi sama-sama lagu Terima Kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita selama seminggu ini. Tuhan Yesus sudah memberikan nafas, Tuhan Yesus sudah memberikan makan setiap hari, bisa sekolah setiap hari. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus, kita mau mempersiapkan hati kita mau nyanyi sama-sama lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik semua, kita mau sama-sama mau berdoa dulu untuk pembukaan kita kali ini. Semua teman-teman di rumah boleh dilipat tangannya, tutup matanya, kita mau mempersiapkan hati kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan selama seminggu ini. Tuhan sudah memberikan nafas yang baru bagi kami. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan namanya Tuhan, kami mau Tuhan untuk memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mau menyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersemangat Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan ini semua berkenan di matanya Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman. Oke, kids semua yang di rumah, kakak mau nanya dulu deh sekarang. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke, pasti semuanya cinta sama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagu I Love Jesus. Nah, buat teman-teman di rumah yang bisa lagunya, yang bisa gerakannya, ikutin Kak Sevia nyanyi lagu ini, oke? Yuk, kita sama-sama mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Yuk, teman-teman yang di rumah, lebih bersemangat lagi, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau nunjukin kepada Tuhan Yesus, kita cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Lagi. I love you Jesus,
deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi dari awal. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Lagi. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Ku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Wah, luar biasa semuanya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, teman-teman. Oke teman-teman semua, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Oke, sekarang Kak Sofia mau ngajak teman-teman di rumah, kita mau berdoa dulu sama-sama sebelum kita memberikan persembahan. Yuk teman-teman semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan sudah sangat baik kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai tanda syukur kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus Tuhan. Ajari kami untuk memberi dengan hati yang ikhlas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa berguna untuk memperlebar kerajaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, teman-teman di rumah kita mau nyanyi sama-sama lagu Allahku Besar. Oke teman-teman, silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke teman-teman semua. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Terakhir kita mau nyanyi lagu Lingkupiku. Kita mau persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal lagi kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan ini dengan sepenuh hati. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal, Lingkupiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Dan Bapa Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang di rumah, kita mau lipat tangan kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, buka mata hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap bibit yang ditanam Tuhan, setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami itu bisa tertanam di hati kami Tuhan. Dan kami mau untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Hmm, 300 dan 10.000. Nggak kelihatan. 300 dan 10.000. 300 dan 10.000. Beribu-ribu. Apa nih? Coba. 300, 10.000. Bayangkan 300 orang melawan beribu-ribu. Oh my God. Wow. Shalom adik-adik Ekit. Sudah siap semua dengar firman Tuhan ya? Nah adik-adik, yang mau pertama kita dengarkan adalah ini. 300 orang dengan 10.000 orang, kira-kira banyakan yang mana? Ayo coba dipikirkan. 300 ya, nih tuh mukanya nggak kelihatan ya. 300 dengan 10.000 orang, lebih banyak yang mana? Wah betul, adik-adik pintar semua. Tentu yang 10.000 lebih banyak ya. 10.000 lebih banyak daripada 300 orang. Tapi yang 300 orang ini dia bisa melawan dan mengalahkan beribu-ribu orang. Bayangkan tuh, beribu-ribu. Beribu-ribu itu lebih dari 10.000. Luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yeay. Puji Tuhan. Nah adik-adik, selama 4 minggu ini kita sudah belajar tentang siapa namanya? Ada yang ingat? Ayo, kalau sudah dengar cerita tidak boleh lupa ya. Kita sudah mendengar tentang Gideon. Gideon ini, Bapak Gideon ini punya nama lain. Nama lain Bapak Gideon adalah Yerubbaal ya. Bapak Gideon atau Bapak Yerubbaal ini dia yang memimpin berapa tadi? 300 bangsa Israel untuk mengalahkan siapa? Pinter, mengalahkan bangsa Midian dan Amalek. Nah ceritanya waktu itu, ini cerita pendek ya. Pada waktu itu bangsa Israel itu berjumlah sekitar 22.000 orang. Banyak ya, 22.000 orang itu banyak loh. Nah ketika itu bangsa Israel sedang menghadapi musuh. Musuhnya itu bangsa Midian dan bangsa Amalek. Nah, ketika itu bangsa Israel berkemah di dekat mata air Harod ya. Di bagian utaranya bangsa Midian dan bangsa Amalek itu berkemah ya. Mereka berkemah dan jumlah mereka itu tidak sedikit, tapi banyak jumlah mereka itu. Mereka itu sampai di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim ditulis seperti apa? Seperti belalang. Banyak banget ya, banyak sekali. Bayangkan. Nah ketika itu Tuhan berbicara kepada Gideon secara langsung. Jadi zaman dulu itu Tuhan atau Allah bisa atau dapat berbicara langsung dengan hambanya ya. Tapi sekarang tidak ya. Kita melalui hamba Tuhan, melalui Alkitab, melalui hati kita, itu Tuhan berbicara, bisa sekarang ya. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Bapak Gideon. Gideon katanya, jumlah bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian terlalu banyak, harus dikurangin. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang tidak berani berperang silakan pulang. Akhirnya betul, Bapak Gideon bertanya kepada bangsa Israel, yang tidak berani untuk berperang silakan pulang ya. You can go home, kata Bapak Gideon. Akhirnya benar pulang. Dan setelah dihitung-hitung yang tersisa itu jumlahnya hanya 10.000 orang. Nih yang tadi ya. Tuh 10.000 orang yang tersisa. Kata Tuhan ngomong lagi, gak bisa ini. Ora iso iki, ora iso, kata Tuhan. Wah kalau Tuhan yang ngomong sama orang Jawa gitu ya. Ora iso iki, ora iso. Ora iso gimana Tuhan? Tidak bisa gimana Tuhan? Tidak bisa.
Nanti kalau terlalu banyak dan bangsa Israel menang, pasti bangsa Israel ngomong gini, oh kita kuat, kita banyak, kita hebat, jadi kita bisa kalahin itu bangsa Midian. Nah Tuhan gak mau, saya gak mau bangsa Israel jadi sombong. Akhirnya Tuhan menyuruh Gideon, kurangin lagi orang, bawa ke sungai katanya, nanti pisahin, yang minum langsung dengan menggunakan lidah seperti anjing sedang minum, seperti gogok sedang minum ya digini, gitu, pisahin. Dengan orang yang mengambil air dengan tangan seperti ini ya, ada tangan, ambil airnya lalu dihirup ya, dipisahkan. Dan setelah dipisahkan, ternyata yang menghirup air dari tangan itu ada 300 orang ya, 300 orang tuh, 300 orang. Nolnya aja cuma 2. Kalau yang 10.000 tadi nolnya ada 4, banyak banget kan? Banyak sekali ya. Hanya 300 sisanya. Oke. Jadi kata Tuhan, yang akan menyerang 300 orang. Tapi kata Gideon, saya takut Tuhan, saya takut. Ini gimana cuma 300 orang? Musuh kita ini beribu-ribu, seperti belalang banyaknya. Kata Tuhan, kalau kamu takut malam ini turun sama bujang kamu, sama asisten kamu, dengerin. Ternyata betul, ketika Bapak Gideon turun secara sembunyi-sembunyi ke perkemahan musuh mereka, mendengar ada orang bicara, katanya ada mimpi. Mimpinya apa? Gideon mengalahkan kita. Wah, nanti adik-adik bisa baca di Hakim-Hakim ya. Waduh, langsung Gideon hatinya merasa apa? Senang, tenang, dan gembira. Yakin ini peneguhan dari Tuhan bahwa bangsa Israel pasti mengalahkan Midian. Akhirnya kembali ke bangsa Israel, lalu dia mengumpulkan 300 orang itu dibagi 3 kelompok ya, setiap kelompok itu berarti 100 bawa sangkakala sama buyung. Buyung itu tempat naruh air ya, buyung yang gitu bentuknya, lekuknya seperti keramik itu ya, dari tanah liat, dan membawa obor. Bayangkan. Oke, sekarang kalian berkumpul di sini, kita bagi 3 kelompok. 3 kelompok itu dibagi daerahnya masing-masing, 1 di atas, 2 di kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Lalu kalau mendengar kata-kata dari saya, pedang demi Tuhan dan demi Gideon, kalian semua pecahkan buyung, lalu angkat obornya. Nah setelah itu benar, mereka udah dibagi kelompok, lalu dipencar-pencar, dibagi daerah. Lalu Gideon mulai memberi aba-aba. Pedang bagi Tuhan dan demi Gideon. Lalu sangkakalanya ditiup, buyungnya yang dari tanah liat dipecahkan, kreng, kan suaranya jadi keras ya. Lalu obornya dibawa, diangkat, wah semua lari. Pedang demi Tuhan, demi Gideon. Wah mereka semua lari mengepung perkemahan bangsa Amalek dan Midian, musuh mereka. Nah bangsa Amalek sama Midian itu kan waktu malam diserangnya. Mereka bangun tidur kaget, dan lalu mereka, wah ada musuh. Akhirnya mereka sama Tuhan dibuat apa? Pedang mereka itu saling menusuk satu sama lain. Jadi sebenarnya Gideon itu nggak pegang pedang. Bapak Gideon bersama dengan bangsa Israel hanya membawa obor dan meniup sangkakala. Jangan lupa ya, sangkakala. Wah ditiup. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, serang. Nah seperti itu adik-adik. Lalu mereka lari, bangsa Amalek dan bangsa Midian, musuh bangsa Israel. Mereka saling menghunus pedang, saling menusukkan pedang dengan teman-temannya. Wah yang ini ke teman yang satunya, yang ini ke teman yang satunya. Jadi mereka membunuh diri sendiri. Luar biasa Tuhan kita. Bangsa Israel tidak membawa pedang satupun. Mereka cuma membawa apa? Kuasa dari Tuhan. Waduh, luar biasa adik-adik ya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini yang akan berperang untuk kita itu siapa? Tuhan kita. Asalkan kita mau selalu meniup sangkakala dalam hati kita, yaitu apa? Puji-pujian, penyembahan kita bagi Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan ya. Rasa syukur kita dengan Tuhan, itu yang paling penting. Doa ya, baca Alkitab, firman Tuhan, itu penting, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik mau bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Pasti kita sanggup mengalahkan semua musuh kita.
Mari kita tiup sangkakala kita bagi Tuhan. Puji-pujian penyembahan kita bagi Tuhan adik-adik ya. Jangan lupa, ingat, bukan 10.000 yang menang untuk melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek, tetapi hanya 300 orang. Membuktikan kuasa Tuhan itu jauh terlebih besar daripada kekuatan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar diingatkan lagi bahwa kemenangan dalam hidup yang kami terima bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh karena kuasa-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Bapa, meteraikan seluruh firman Tuhan dalam kehidupan kami, seperti ayat hafalan kami pada 4 minggu ini, yaitu Mazmur 121 yang mengatakan pertolongan kami datangnya atau ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan isi firman-Mu lebih dalam lagi dalam kehidupan kami sehari-hari anak-anak sekolah minggu di tempat ini, baik di sekolah maupun di rumah, dimanapun kami berada. Firman-Mu Tuhan, itulah yang menuntun menjadi pedang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Ya adik-adik ya, jangan lupa ayat hafalan kita dari mana selama 4 minggu ini? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pertolonganku, sebut namanya misalnya gini. Pertolongan Yolanda ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, gantiku menjadi nama adik-adik. Misalnya nama adik siapa? Samuel. Oke, sebut namanya Samuel ya. Pertolongan siapa nama adik? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik ya, selamat hari Minggu, selamat beristirahat, selamat berlibur juga buat adik-adik ya. Jangan lupa tetap prokes kesehatan ya, karena kita tetap harus mengikuti aturan yang ada. Aturan itu dibuat oleh Tuhan ya. Kita percaya Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Tidak ada secara kebetulan. Oleh karena itu tetap ya menjaga diri kita, dan jangan lupa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan karena jumlah, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan, tapi karena Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.